Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Ecclesia News. Di Ecclesia News minggu ini, saya Edel akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, jam 7:30 malam live di akun Facebook dan YouTube GPD Ecclesia Gorontalo. Untuk seluruh pelayan ibadah raya yang akan melayani pada minggu ini, jangan lupa untuk dapat mengikuti kegiatan doa puasa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 12 siang di Aula. Dan besoknya, hari Sabtu jam 6:30 malam, ada doa dan latihan bagi para pelayan yang akan melayani pada ibadah raya. Pada hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya GPD Ecclesia Gorontalo. Untuk ibadah raya pertama, dilaksanakan pada jam 7:30 pagi, dan ibadah raya kedua dilaksanakan pada jam 10 pagi, live di akun Facebook dan YouTube GPD Ecclesia Gorontalo. Piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa beribadah secara tatap muka bersama kami, dapat mengakses live streaming di akun Facebook dan YouTube GPD Ecclesia Gorontalo. Dan jangan lupa follow akun Facebook GPD Ecclesia Gorontalo dan subscribe channel YouTube GPD Ecclesia Gorontalo untuk informasi kegiatan-kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Ecclesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Caranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di setiap tempat duduk. Bagi seluruh jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Gembala dan Sidang Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Ecclesia News minggu ini, sampai berjumpa di Ecclesia News minggu berikutnya. Saya Edel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Happy Sunday and God bless you. Halo, selamat malam saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam acara Nada dan Sabda. Seperti biasanya kita ada di hari Rabu dan hari Kamis. Berbagai macam aktivitas kita telah lakukan, kita telah kerjakan dengan segala upaya kita, dan biarlah apa yang kita kerjakan Bapak Ibu semua itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Dan yang setuju bersama saya malam hari ini, kita bersyukur kita masih sehat, kita kuat. Itu pun semua karena anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar tentang bagaimana tema kita malam hari ini, bicara tentang penghakiman, mari kita berdoa sejenak. Kita akan sesudah itu kita akan mendengar membaca firman Tuhan. Bapa, malam hari ini biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan semua bisa memberkati rekan-rekan yang mendengar, dan semua pemirsa sahabat kami FB dan YouTube GPD Ecclesia. Sampai malam hari ini setia dari awal sampai akhir. Semua kami akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kami mau baca renungkan firman-Mu, bahkan kami akan menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seperti saya katakan tadi bahwa tema kita malam hari ini bicara tentang penghakiman. Saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya baca firman Tuhan malam hari ini, saya menyapa Bapak Anto, Ibu Els Kesek, Bapak Simon yang ada di Batam, Ibu Margareta yang sedang bersama dengan kita, Ibu Meliati Usman, Feby Kere, tentunya malam hari ini tidak sabar kita mau belajar
kita mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jika Bapak Ibu punya pengalaman tentang atau punya arti yang lain tentang penghakiman, bisa komen di kolom komentar Bapak Ibu tentang apa itu penghakiman. Nah, mari kita akan baca dulu dalam Alkitab kita, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sekali lagi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kata penghakiman dalam Alkitab itu bukan merupakan sebuah sekedar hal yang akan menakut-nakuti kita. Kata penghakiman satu waktu nanti akan berlaku kepada manusia itu bukan sekedar janji daripada Allah itu sendiri. Tentunya malam hari ini yang berkata tentang sesudah manusia ditetapkan mati hanya satu kali, lalu dikatakan habis itu akan dihakimi, itu bukan sekedar ungkapan dari seorang Rasul Paulus dalam surat yang ada di Ibrani ini. Tetapi kita harus percaya kata penghakiman itu benar-benar akan berlaku. Kata penghakiman itu benar-benar akan terjadi. Dan penghakiman itu benar-benar sebuah kepastian. Sekali lagi saya mau berkata, kata penghakiman itu adalah sebuah kepastian bagi siapa saja, bagi kaum yang lemah, bagi kaum yang terhormat, dari istana sampai kepada rakyat jelata, dari yang berpangkat sampai yang tidak berpangkat, dari yang punya gelar sampai yang tidak punya gelar, dari yang punya harta melimpah sampai yang tidak punya harta melimpah. Kata penghakiman yang Alkitab maksud buah kepastian dan dia tidak akan memilih dan memandang bulu. Siapapun kita, manusia yang ada di muka bumi ini, kita akan dihakimi satu kali kelak. Yang bersama dengan kami Ibu Yeni Tololiu, Ibu Asni, Bapak Fendi, Ibu Febe Kere, Meliati Usman, Ibu Lydia, Bapak Simon di Batam, Ibu Els Kesek, dan siapa lagi Bapak Anto. Saya mau berkata dalam kesempatan di awal malam hari ini, di pendahuluan malam hari ini, bahwa marilah kita benar-benar fokus dengan kata penghakiman. Semua yang nonton malam hari ini, yang mendengar siaran malam hari ini, mari kita serius untuk memperhatikan kata tentang penghakiman. Bapak Ibu, jangan sampai dengan kesibukan kita, jangan sampai dengan kesenangan yang dunia sudah berikan kepada kita di akhir-akhir ini, kita lupa akan kata penghakiman itu. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita lupa akan kata penghakiman ini. Karena apa? Kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita. Kita hidup dalam kesenangan yang dunia berikan kepada kita. Apa kesenangan itu? Bisa saja engkau merasa engkau telah puas dalam pekerjaanmu. Engkau telah berhasil dalam studimu. Engkau dibukakan jalan dalam rencana-rencanamu. Lalu kita menjalani semua itu dengan kesibukan-kesibukan. Lalu kita lupa. Kita terbawa arus dengan kehidupan dunia yang begitu menggiurkan, dan akhirnya kita lupa dengan kata penghakiman itu. Bisa saja iblis akan membawa cara kita berpikir. Bisa saja setan akan membawa cara kita untuk berpikir dengan kesenangan yang dunia berikan, setan berikan kepada kita. Atau iblis bisa memberikan sebuah hal yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita lupa diri dan kita tahu di ujung-ujung kehidupan ini ada penghakiman yang akan atau yang sedang menunggu kita. Saudara-saudara, mari malam hari ini bicara tentang penghakiman. Di menit-menit yang akan datang ketika kita mendengar, biarlah kita akan mempersiapkan diri kita
Katakan amin, saudara-saudara. Katakan di kolom komentar kita, Ibu Yeni Tololiu, katakan Ibu Asni, semuanya yang nonton bersama dengan kita dari Batam sampai yang di Jakarta, dimanapun kita berada. Ketika saudara mendengar tentang penghakiman, itu bukan sesuatu yang akan membuat kita hidup dalam ketakutan, tetapi ketika kita mendengar kata penghakiman nanti, kita akan betul-betul siap untuk menjalani kehidupan. Dan ketika penghakiman itu akan datang, kita orang-orang yang didapati, orang-orang yang ada di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka malam hari ini kita akan berbicara bagaimana kata penghakiman yang Yesus akan lakukan, yang Bapa lewat Yesus Kristus akan lakukan ketika dia datang pada kali yang kedua. Mari kita melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 berkata demikian. Matius 25 ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan ayat yang ke-22. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka dari seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perhatikan ayat ini berkata, ketika Anak Manusia datang, itulah saat penghakiman terakhir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia menyelamatkan kita, dan dia datang waktu itu bukan sebagai hakim yang akan memisahkan kita bagaikan gembala yang memisahkan domba dan kambing. 2000 tahun lalu dia datang sengaja untuk menebus dosa kita. Karena kita mewarisi dosa warisan daripada nenek moyang kita, itulah Adam dan Hawa. Tetapi sesudah 2000 tahun yang lalu, dosa kita telah ditebus. Ada dosa yang harus kita pertanggungjawabkan, adalah itulah dosa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ada dosa yang kita tidak lakukan, itulah warisan dari nenek moyang kita. Tetapi ada dosa yang kita lakukan, itulah perbuatan kita yang mengakibatkan Bapa jauh daripada kita. Bahkan rupa Bapa itu hilang dari dalam kehidupan kita. Tetapi oleh darah Yesus, oleh kasih Yesus, dia menebus kita. Tetapi ketika kita hidup terus di dalam dosa, hidup terus dalam lumpur dosa, maka ayat ini berkata ketika Anak Manusia itu datang, ketika Yesus datang, Anak Manusia itu datang dengan kemuliaannya, dengan para bala tentara. Dia datang untuk menghakimi kita. Dan saudara perhatikan, dia katakan ketika pemisahan itu, ibarat dia memisahkan seperti kambing dan domba. Kita tahu bersama dua jenis binatang, kambing dan domba. Dan mungkin kita sering mendengar para pendeta, para hamba Tuhan berkata bahwa ketika siapa yang ditempatkan di kanan adalah domba, dan siapa yang ditempatkan sebelah kiri adalah kambing. Kambing dan domba punya tipe yang berbeda. Dan kita sepakat malam hari ini, saya tidak akan menjelaskan siapa kambing dan siapa domba. Tetapi kita harus percaya Bapak Ibu adalah dombanya Tuhan. Katakan amin. Saya adalah dombanya Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Kalau engkau setuju, tulis di komentar Bapak Ibu, saya adalah dombanya Tuhan. Kenapa? Betapa penting kata domba. Karena domba kita ada di sebelah kanan Bapa. Ingat, Yesus sebagai anak domba Allah, dia ada sampai saat ini di sebelah kanan Bapa
untuk berdoa kepada saudara dan saya. Artinya di sebelah kanan adalah tempat yang sangat dihormati. Tempat orang-orang yang dikasihi oleh Bapa. Dan ketika penghakiman itu datang, Bapak dan Ibu, saudara dan saya, pemirsa yang melihat malam hari ini, yang mendengar Ibu Yeni Toliu, Bu Asni, Bapak Tony Korompis, Ibu Suhartini Nangoi, Ibu Febe, Bapak Fendi, Ibu Els Kesek, semua kita merindukan. Kita adalah orang-orang yang ada di sebelah kanan Bapa itu. Mari kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Saudara-saudara, saya katakan di awal tadi, di pendahuluan tadi, bahwa penghakiman akan berlaku kepada semua orang. Dengan kalimat dimulai, sebab kita semua harus menghadap. Semua orang harus menghadap. Bapak, Ibu, dan saya akan menghadap ke tahta pengadilan, kepada penghakiman itu sendiri. Artinya tidak ada satu orang pun yang luput dari penghakiman dan pengadilan itu. Tidak ada satu bangsa yang akan terhindar daripada penghakiman itu sendiri. Semua manusia, semua ciptaannya akan diperhadapkan dengan kata penghakiman itu sendiri. Jadi ingat Bapak Ibu, yang pertama, penghakiman itu akan berlaku kepada semua orang. Yang kedua, penghakiman itu tidak bisa terelakkan. Yang saya baca tadi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Bahwa penghakiman itu adalah sebuah kepastian bagi kita. Dan yang menarik, penghakiman itu tidak dapat kita wakilkan kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa penghakiman untuk menghadap tahta pengadilan Allah, Yesus sebagai hakim itu, kita semua harus menghadap tahta itu. Dan ingat, gak ada yang diwakilkan. Semua satu persatu akan menghadap tahta pengadilan. Engkau akan berkata, mampukah itu? Bukankah penduduk manusia sekian miliar? Bisakah satu persatu orang menghadap tahta Allah? Bapak Ibu, jangankan 6 miliar. Manusia penduduk yang ada di dunia ini mau sampai ribuan triliun. Yang namanya kita semua akan menghadap tahta pengadilan. Gak ada satu manusia pun yang akan lolos. Artinya kita gak bisa diwakilkan untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Untuk apa? Atau kenapa kita tidak bisa diwakilkan? Karena kita punya perbuatan sendiri, atau perbuatan kita sendiri inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita nggak bisa titip kepada orang lain. Kita nggak bisa sewa pengacara yang ada di dunia seperti di pengadilan yang ada di dunia ini. Pengacara kita hadir di pengadilan, kita ada di rumah. Pengacara kita yang membawa semua jawaban. Tetapi ketika penghakiman terakhir, pengadilan tak di tahta Allah, Yesus sebagai hakim itu, kita nggak bisa titip kepada Bapa. Kalau engkau anak,
Kita nggak bisa berkata, "Papa, tolong bawa ini semua apa yang aku lakukan, tolong bawa sampaikan kepada Yesus sebagai hakim yang adil." Kita sebagai istri berkata, "Suamiku, papi yang aku cintai, ini catatanku, tolong sampaikan kepada hakim itu." Atau kita sebagai cucu kita berkata, "Oma, opa, tolong bawa ini menghadap kepada di tahta pengadilan itu kepada Yesus." Nggak bisa. Pengadilan atau tahta pengadilan di mana Yesus yang akan menghakimi kita. Yesus akan atau kita akan berhadapan pribadi, lepas pribadi dengan Yesus itu sendiri. Dialah hakim agung itu sendiri. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita bicara tentang penghakiman di akhir-akhir ini. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Saya tidak membuat Bapak Ibu ketakutan di akhir-akhir ini. Tetapi ini sebuah peringatan kepada kita. Supaya kita benar-benar dapat mempersiapkan diri kita ketika benar hari penghakiman itu akan datang dalam kehidupan kita. Yang setuju, katakan amin. Ada lagu lama berkata begini, "Kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia." Suami dan istri tercerai. Ibu dan ayah tercerai. Anak dan papa tercerai. Perceraian bukan sementara, tetapi perceraian untuk selama-lamanya. Lagu itu mungkin sang pencipta dia mengambil atau terinspirasi dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Ayat itu berkata, ketika satu hari nanti akan datang, ada dua orang yang di ladang, yang satu terangkat dan yang satu tertinggal. Ada orang yang ada di kamar, yang satu terangkat dan yang satu tertinggal. Artinya apa? Tangisan, perpisahan, perceraian dalam keluarga itu sangat mungkin terjadi. Saya bicara tentang perceraian, bukan bicara perceraian dalam nikah yang kita hadapi dan kita jalani setiap hari. Tetapi kata perceraian yang saya maksudkan adalah perceraian ketika hari penghakiman itu tiba. Ketika kiamat itu akan tiba. Orang yang melakukan kehendak Bapa, merekalah yang dimaksudkan akan terangkat. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, mereka akan tertinggal. Itulah perceraian yang selama-lamanya. Itulah perpisahan yang tiada akan berakhir. Perpisahan kekal sampai kepada kekal. Perpisahan yang abadi. Kita nggak bisa lagi ketemu dengan saudara kita. Kakak nggak bisa lagi ketemu dengan adiknya yang tertinggal seandainya. Anak nggak bisa lagi ketemu dengan papa yang ia kasihi jika perpisahan pengadilan terakhir itu akan berlaku bagi dunia ini. Lagu itu berkata, kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Bapak Ibu yang tahu sama-sama, suami dan istri tercerai, ibu dan bapak tercerai. Perceraian selamanya. Apa Bapak Ibu?
Sama-sama. Waktu Tuhan menghukum dunia, betapa sebuah tangisan, betapa sebuah jeritan yang keluar di bumi kala penghakiman itu terjadi. Bagaikan satu paduan suara yang naik ke atas, bagaikan satu simfoni yang naik ke atas. Semua yang tertinggal menjerit, semua yang tertinggal berteriak, semua yang tertinggal menangis. Masih ingatkah dalam kisah 10 anak darah, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh? Ketika mereka terlambat, mereka berteriak, minta supaya pintu dibukakan. Artinya ada jeritan hati yang begitu kuat. Ada suara jeritan tangisan orang menangis, tetapi pintu sudah tertutup. Ingatkah saudara, ketika dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bagaimana dia berkata, Yesus berkata, bukan setiap orang, semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Lalu ada orang berteriak dengan suara keras, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Artinya suara inilah ketika penghakiman terakhir itu berlaku bagi dunia. Suara itu akan muncul dari orang-orang yang tertinggal. Suara ini akan terdengar dari orang-orang yang tidak lagi dibukakan pintu. Suara ini lagi dinaikkan bagi orang-orang yang hanya mendengar firman, tetapi mereka tidak melakukan firman itu sendiri. Betapa jahatnya sebuah penghakiman ketika itu berlaku dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, penghakiman yang ada di dunia itu bisa salah. Dan itu sangat nyata bahwa bagaimana ada orang yang sudah dihukum sekian puluh tahun dalam proses pengadilan yang ada di dunia. Tetapi ada yang 10 tahun kemudian, ada yang 20 tahun kemudian, tiba-tiba ada fakta yang baru. Ternyata orang-orang ini salah dihukum, orang-orang ini salah ditangkap. Pelaku yang sesungguhnya baru tertangkap 10 atau 20 tahun kemudian. Pengadilan di dunia bisa salah untuk menghukum. Ada kemungkinan kita untuk dilepas. Tetapi pengadilan dari Allah itu sendiri, pengadilan dari Bapa, pengadilan dari Yesus, ketika itu berlaku bagi dunia, Bapak Ibu, ketika orang yang tertinggal, orang yang sudah ditutupkan pintu, tidak ada kesempatan lagi untuk engkau mendapatkan pembelaan dan engkau akan mendapatkan kebebasan daripada sebuah penghukuman. Sekali kita dihukum, sekali pintu kita tertutup, ketika kiamat itu akan datang, maka penyiksaan itu akan berlaku untuk selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi saya mau berkata, marilah kita bicara tentang penghakiman yang terakhir. Jangan main-main. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta supaya ketika waktu itu akan datang, kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan penghukuman yang daripada hakim yang adil itu. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan akhiri renungan dalam acara Nada dan Sabda. Dan tema tentang penghakiman ini kita akan lanjutkan pada besok malam dalam acara yang sama, Nada dan Sabda. Mari kita berdoa bersama-sama. Jangan dulu tinggalkan siaran langsung ini. Kita berdoa, atau mungkin Bapak Ibu ingin didoakan malam hari ini. Mari kita akan sama-sama kita berdoa supaya ketika waktu penghakiman itu akan datang, kita didapati Bapa, orang yang mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, jadikan kami seperti domba yang ada di sebelah kanan.
Kami tidak ingin hidup kami bagaikan kambing yang ada di sebelah kiri.